Dalam berkegiatan di alam bebas, pernah kita naik gunung atau kita jalan dan kita menemukan sampah, melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di jalur-jalur, bahkan di sumber-sumber air. Atau kita bertemu dengan orang yang membawa speaker dan dia menyetel keras pada saat sedang beristirahat di tenda. Nah, itu contoh pendaki yang tidak paham etika. Masalahnya, banyak dari kita yang mungkin juga pernah melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Hari ini kita bahas etika dasar di alam terbuka. Bagaimana kita berperilaku. Hal-hal yang sering diabaikan tapi dampaknya besar. Yoi, kembali bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan bersama saya Cik Udin, anak Betawi, orang Indonesia. Kali ini Ngopi Petang punya format yang baru, yang mudah-mudahan menjadi tontonan yang lebih asik, lebih berbobot, dan lebih bermanfaat. Nah, apa itu etika di alam terbuka? Banyak yang berpikir naik gunung itu soal fisik. Tapi ada hal yang lebih penting dari fisik itu sendiri, yaitu etika. Etika di alam terbuka adalah cara kita menghormati alam itu sendiri. Kita menghormati sesama pendaki atau sesama penggiat alam bebas, bahkan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area tersebut. Etika ini dikenal juga dengan prinsip leave to trace. Leave no trace. Leave no trace. Yang artinya apapun yang kamu bawa di alam, maka kamu bawa kembali pulang. Jangan meninggalkan bekas. Alam itu bukan tempat sampah, juga bukan tempat penitipan, dan bukan juga tempat buat uji coba ego. Selain itu, etika juga berarti saling menghormati, saling menyapa sesama pendaki lain, mengasih ruang, enggak mendominasi, apalagi kita menguasai, dan mengerti kapan harus diam. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang sering banget dilanggar tanpa disadari oleh pendaki atau penggiat alam bebas. Kadang tanpa merasa bersalah ya, karena memang nggak sadar ya. Yang pertama, bikin api sembarangan. Walaupun mungkin nyatanya membakar sampah, tapi tidak habis, yang akhirnya malah jadi merusak. Padahal bikin api unggun sembarangan di banyak kawasan itu dilarang, apalagi di alam terbuka. Resikonya kebakaran hutan, bro. Yang rugi siapa? Ada contohnya banyak, kita lihat di TV. Semua makhluk hidup akan merasakan kerugian dari hal kecil yang kita perbuat. Yang kedua, kemudian membuang sampah organik sembarangan tapinya. Jadi walaupun organik, tapi kalau dibuangnya sembarangan itu sangat merugikan. Misalkan kita makan buah, bagus, naik gunung bawa buah, tiba-tiba buahnya dimakan, kulit pisangnya dibuang sembarangan. Memang bisa terurai, tapi butuh waktu dan bisa mengganggu ekosistem lainnya. Dan yang paling parah, terkadang kita membuang sampah organik di sumber air. Nah itu bahaya itu. Yang ketiga, ini sepele ini sebenarnya, berisik di alam.
membawa speaker bluetooth, muter lagu keras-keras, padahal banyak orang datang ke alam justru buat mencari keheningan. Dan bukan cuma manusia bro yang terganggu, hewan dan angin pun keganggu jadinya, suaranya jadi kedengaran sama musik. Ya menurut lu enak, tapi kan buat yang lain belum tentu. Nah yang keempat ini apa ya, dia tujuan eksistensi tapi lebih ke arah vandalisme. Coret-coret di batu, di shelter atau di pohon. Sepele sih, biasanya tuh dikerjakan kalau lagi nunggu temen. Dan tulis Udin Washir, wah tulisan nama, tanggal, bahkan quotes. Iya kadang-kadang ada tuh dia nulis, maksudnya sih bagus. Tarik napas, jangan tarik kolor misalnya gitu. Tapi nggak pada tempatnya. Nah itu merusak. Merusak karena memancing akan terjadi coretan-coretan lainnya yang akhirnya merusak pemandangan. Kemudian yang kelima, datang dengan grup tanpa berkoordinasi. Nah, terlalu banyak orang dalam satu spot itu bisa membuat over capacity. Alam juga butuh napas, pohon juga butuh ruang. Kalau orang datang dalam jumlah banyak dalam satu lahan yang sempit, itu akan terjadi over capacity yang akhirnya pemaksaan. Dan pemaksaan itu tidak baik karena dia akan menghalalkan dan menghilangkan apa yang sudah ada di situ. Kalau lu pikir itu cuma hal sepele, hal kecil, pikir lagi bro. Setiap satu orang yang buang sampah, yang berisik, yang merusak, itu ikut merusak momen yang ada. Ribuan orang lain yang datang setelahnya, termasuk kamu sendiri, suatu hari nanti akan merasakannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan biar jadi pendaki yang lebih sadar, yang lebih peduli? Yang pertama, pelajari dulu tempat tujuan yang akan kita datangi. Dengan begitu kita tahu aturan lokasi tersebut seperti apa, kawasan konservasinya yang bagaimana, dan regulasi-regulasi yang ada di tempat tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua, bawa pulang semua sampah, bahkan sisa makanan yang Anda punya. Jangan ditinggalin. Apapun, bahkan kulit jeruk. Karena satu kulit jeruk yang ditinggal itu akan memancing kulit permen, kulit roti, dan kulit-kulit lainnya. Nah, yang ketiga, menikmati kesunyian. Enggak semua keheningan harus diisi suara. Di gunung, suara angin berdesir itu musik. Suara gesekan dahan itu asik bro. Kalaupun lu mau pakai musik, pakailah cukup untuk telinga lu sendiri, bukan untuk jemaah orang lain. Yang terpenting, yang keempat mungkin, edukasi bro. Edukasi tim lu. Jangan cuman lu yang ngerti, tapi pastikan bahwa pengetahuan lu yang lu pahami juga dimengerti dan dipahami oleh tim ini, sehingga terbangunlah etika yang kondusif terhadap tim dalam melakukan kegiatan di alam bebas. Alam terbuka itu tempat yang luar biasa. Di sana kita bisa healing, cari inspirasi, atau sekedar menghirup napas yang dalam. Wah,
oksigen murni, bro. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau alam kita tetap terjaga. Dan menjaga alam bukan tugas orang lain, itu tugas kita semua. Kalau kamu setuju kalau alam harus dijaga, bantu share video ini ke teman pendakian kamu. Klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman kamu saat pendaki yang nggak tahu etika. Atau mungkin kamu pernah melanggarnya tanpa sadar. Yuk, ayo bro, kita belajar bareng dan tumbuh jadi pendaki yang lebih bijak, lebih asik, dan lebih beretika. Saksikan di Ngopi Petang berikutnya dan tunggu tayangan-tayangan Ngopi Petang yang lainnya. Yo yo.